Swastiastu. Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8, kelas 5A. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nimbari Nita Duyulanda, nomor absen 26. Nama saya Nikara Dwiani Marsala, nomor absen 27. Nama saya Nikama Titus Padewi, absen 29. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang PSAK 25, yaitu tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, akuntansi, dan kesalahan. Silakan disimak. Tujuan dari PSAK 25 ialah mengatur kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Ruang lingkup dari penerapan PSAK 25 ialah yang pertama, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, yang kedua, pencatatan untuk perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan periode lalu. Konsep material ialah kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika baik secara sendiri maupun bersama dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait. Selanjutnya akan dibahas oleh Nita. Selanjutnya, penerapan prospektif ialah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dan pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi masing-masing adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang terjadi setelah tanggal perubahan kebijakan tersebut. Yang kedua, pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi pada periode berjalan dan periode mendatang dipengaruhi oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, kebijakan akuntansi, yaitu prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang pertama, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Ketika suatu PSAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pos tersebut menggunakan PSAK tersebut. Yang kedua, tidak ada PSAK yang secara spesifik, maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan. Yang kedua, pertimbangan kebijakan akuntansi. Sumber acuan manajemen dalam membuat pertimbangan dalam penerapan kebijakan dalam PSAK. Manajemen juga mempertimbangkan standar akuntansi terkini yang dikeluarkan Badan Penyusunan Standar lain yang menggunakan kerangka dasar yang sama untuk mengembangkan standar akuntansi, literatur akuntansi, dan praktik akuntansi industri yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Titin. Selanjutnya ada konsistensi kebijakan akuntansi. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang serupa. Kecuali PSAK serta spesifik mengatur dan mengizinkan mengelompokkan pos-pos dengan kebijakan akuntansi berbeda adalah hal tepat. Jika PSAK mengatur atau mengizinkan mengelompokkan tersebut, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok. Selanjutnya ada perubahan kebijakan akuntansi. Entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut yang pertama disyaratkan oleh suatu PSAK atau yang kedua, menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus ke kas entitas. Perubahan estimasi akuntansi, penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian situs kini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru dan sejalan dengan hal tersebut, bukan dari koreksi kesalahan. Perubahan estimasi akuntansi. Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas atau terkait dengan suatu item ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat item aset, liabilitas, atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan. Yang kedua, dampak perubahan estimasi akuntansi selain perubahan penerapan di atas diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi. Kesalahan. Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK jika mengandung kesalahan material tidak material yang disengaja. Selanjutnya, keterbatasan penyajian kembali retrospektif. Kesalahan periode sebelumnya dikoreksi dengan menyajikan kembali secara retrospektif. Jika tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik, periode dari kesalahan pada informasi komparatif untuk satu atau lebih. Jika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif pada awal periode berjalan, dari kesalahan pada seluruh periode sebelumnya. Selamat siang semuanya,
Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Sang Made Sani Putra absen 4 dan rekan saya Ana Agung Made Asike absen 9. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai PSAK 25 revisi 2014 mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Baik, yang pertama akan kita bahas mengenai tujuan PSAK ini, yaitu terdapat dua. Yang pertama, menentukan kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan, perubahan estimasi, dan koreksi kesalahan, dan meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding laporan keuangan. Dan yang kedua yaitu pengungkapan kebijakan kecuali untuk perubahan kebijakan akuntansi yang diatur dalam PSAK 1. Selanjutnya kita akan bahas mengenai ruang lingkup dari PSAK ini, yaitu yang pertama, dari penerapan PSAK 25 mencangkup bahwa pertama, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, yang kedua, akuntansi untuk perubahan kebijakan akuntansi untuk perubahan estimasi akuntansi, dan akuntansi untuk koreksi kesalahan periode lalu. Dan PSAK 25 ini juga mencangkup dampak pajak akibat koreksi kesalahan dan penyesuaian retrospektif perubahan kebijakan akuntansi yang diperlukan dan diungkapkan sesuai dengan PSAK 46, yakni tentang akuntansi pajak penghasilan. Selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai definisi kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam PSAK 25 ini, yaitu kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, di mana hal ini dapat mempengaruhi pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas elemen seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban pada laporan keuangan. Dari kebijakan akuntansi yang dipilih oleh entitas harus dapat menjelaskan 3 poin, yaitu yang pertama, dari pengakuan, entitas dapat menjelaskan kapan dan kondisi seperti apa diakui. Yang kedua, poin pengukuran, entitas dapat menjelaskan berapa banyak yang diakui. Yang ketiga, penyajian, entitas dapat menjelaskan bagaimana disajikannya di laporan keuangan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai perubahan kebijakan akuntansi. Jadi, entitas dapat mengubah suatu kebijakan akuntansi jika perubahan tersebut, yang pertama, dipersyaratkan oleh suatu PSAK, atau yang kedua, menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, serta kinerja keuangan atau arus kas entitas. Dan pengguna perlu juga membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode sehingga menerapkan kebijakan yang konsisten yang diperlukan. Selanjutnya adalah penerapan perubahan kebijakan. Penerapan perubahan kebijakan akuntansi bergantung kepada yang pertama adalah entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut jika ada. Yang kedua adalah jika tidak ada ketentuan transisi atau perubahan kebijakan dilakukan secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Nah, penerapan retrospektif dari suatu perubahan kebijakan akuntansi baru adalah koreksi pengakuan, pengukuran, transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Kemudian, penyajian kembali retrospektif adalah koreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kesalahan periode lalu tidak pernah terjadi. Selanjutnya adalah estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi merupakan estimasi entitas yang dapat mempengaruhi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Nah, estimasi akuntansi harus melibatkan pertimbangan entitas berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan dapat diandalkan. Nah, banyak hal yang dapat mempengaruhi elemen laporan keuangan yang tidak dapat diukur secara akurat, namun dapat diestimasikan karena ketidakpastian melekat dalam bisnis. Kemudian, penggunaan estimasi reasonable adalah yang terpenting dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengesampingkan keandalannya. Selanjutnya adalah perubahan estimasi akuntansi. Nah, perubahan estimasi akuntansi adalah
penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dan berekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru dan oleh karena itu bukan dari koreksi kesalahan. Selanjutnya adalah kesalahan. Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Nah, laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK jika mengandung yang pertama kesalahan material atau yang kedua kesalahan tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian laporan keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu. Selanjutnya adalah kesalahan periode lalu. Kesalahan periode lalu adalah kelalaian mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk salah satu atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang pertama tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut dan secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan semacam itu termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan yang terakhir adalah kecurangan. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 8 atas nama Nikade Afinka Widari, Nimade Tisna Cahyani, dan Imade Mulyana Putra akan membahas mengenai PSAK 25, di mana topik pembahasan kita yang pertama, kebijakan akuntansi, yang kedua perubahan estimasi akuntansi, dan yang terakhir mengenai kesalahan. Apa itu kebijakan akuntansi? Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Terdapat 4 poin mengenai penerapan kebijakan akuntansi dan salah satunya, ketika suatu PSAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, kebijakan akuntansi yang diterapkan pos tersebut menggunakan PSAK tertentu. Entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut dipersyaratkan oleh suatu PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang handal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas entitas. Selanjutnya, penerapan perubahan kebijakan akuntansi. Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut. Jika tidak ada ketentuan transisi, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif, di mana entitas harus menyesuaikan yang pertama saldo awal, setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal. Kemudian jumlah kooperatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian, seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Kemudian perubahan estimasi akuntansi, yang merupakan penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Maka entitas harus mengakui dampak dari perubahan estimasi secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan jika dampak perubahan hanya pada periode itu, pada periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan berdampak pada keduanya. Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset, liabilitas, atau ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah aset, liabilitas, atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan. Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK jika mengandung 1. Kesalahan material, 2. Tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian laporan posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu. Entitas mengoreksi kesalahan material periode sebelumnya secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan dengan menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan di mana kesalahan terjadi, atau jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode sebelumnya sajian paling awal.
Keterbatasan penyajian retrospektif. Kesalahan periode lalu dikoreksi dengan penyajian kembali secara retrospektif, kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak periode tertentu atau dampak kumulatif kesalahan. Ketika tidak praktis untuk menentukan. 1. Dampak spesifik periode kesalahan. Entitas menyajikan kembali saldo pembuka aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal di mana penyajian kembali retrospektif adalah praktis. 2. Dampak kumulatif. Pada awal periode berjalan dari kesalahan pada semua periode lalu, entitas menyajikan kembali informasi komparatif untuk mengoreksi kesalahan secara prospektif dari tanggal paling praktis paling awal. Sekian presentasi mengenai PSAK 25, semoga bermanfaat. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, Dikadek Okta Duyanti, Nikadek Septiani Dewi, Igusti Agung Ayudiah Arum Candani. Kami akan membahas PSAK 25 mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Adapun tujuannya yang pertama, mengatur kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi bersama dengan perlakuan akuntansi. Kedua, memberikan pedoman tentang perlakuan estimasi dan koreksi kesalahan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan. Yang ketiga, meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding laporan keuangan. Yang keempat, pengungkapan kebijakan kecuali untuk perubahan kebijakan akuntansi diatur dalam PSAK 1. Ruang lingkup yang pertama yaitu pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Yang kedua yaitu pencatatan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan periode lalu. Kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Ketika suatu PSAK secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, maka kebijakan akuntansi yang diterapkan pos tersebut menggunakan PSAK tersebut. Jika tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Perubahan kebijakan akuntansi. Suatu entitas dapat melakukan perubahan kebijakan akuntansi hanya jika dipersyaratkan oleh PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Penerapan perubahan kebijakan akuntansi terdiri dari, yang pertama, entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut jika ada. Yang kedua, jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAK yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Perubahan estimasi akuntansi. Dampak perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan jika dampak perubahan hanya pada periode itu, serta periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan berdampak pada keduanya. Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas atau terkait dengan suatu pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, liabilitas, atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan. Koreksi kesalahan periode lalu. Entitas mengkoreksi kesalahan material periode sebelumnya secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan dengan menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan di mana kesalahan terjadi. Jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode sebelumnya sajian paling awal.
Sekian pemaparan mengenai PSAK 25 dari kelompok 8. Terima kasih. Nama saya Ika Dayang Mana, nomor absen 22, NIM 18156444137. Perkenalkan, nama saya Nika Dediga Satvika, nomor absen 25, NIM 18156444167. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama, nomor absen 02, NIM 18156444011. PSAK 25, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Tujuannya, menentukan kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi bersama, meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding laporan keuangan, mengungkapkan kebijakan kecuali untuk perubahan kebijakan akuntansi diatur dalam PSAK 1. Ruang lingkup, penerapan PSAK 25, 1. Pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, 2. Akuntansi untuk perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan periode lalu. Dampak pajak akibat koreksi kesalahan dan penyelesaian retrospektif perubahan kebijakan akuntansi diperlakukan dan diungkapkan sesuai dengan PSAK 46, yaitu akuntansi pajak penghasilan. Konsep materialitas, kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material. Material bergantung pada ukuran dan sifat. Ukuran atau sifat pos laporan keuangan atau gabungan dari keduanya dapat menjadi faktor penentu. Materialitas, penilaian apakah suatu kelalaian pencantuman atau kesalahan pencatatan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Penilaian tersebut perlu mempertimbangkan bagaimana pemakaian dimaksud diperkirakan terpengaruh secara rasional. Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang dipilih oleh entitas harus dapat menjelaskan pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Penetapan kebijakan akuntansi, PSAK spesifik, ketika suatu SAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi. Tidak ada SAK yang secara spesifik manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Pertimbangan dalam penerapan dalam PSAK 25 ini mengacu pada sumber acuan manajemen dalam membuat pertimbangan dalam penerapan kebijakan. Dan manajemen juga menggunakan standar akuntansi terkini, literatur akuntansi, praktik akuntansi industri yang berlaku, dan sepanjang tidak bertentangan pada acuan utama. Dalam perubahan kebijakan akuntansi, entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut dipersyaratkan oleh suatu PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang lebih andal dan lebih relevan. Serta pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode sehingga penerapan kebijakan yang konsisten diperlukan. Nah, sedangkan yang bukan kebijakan akuntansi di sini yakni penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang berbeda secara substansi daripada yang terjadi sebelumnya, dan penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya yang tidak pernah terjadi sebelumnya atau tidak material. Nah, jadi penerapan perubahan kebijakan akuntansi ini bergantung pada entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK, dan jika tidak ada ketentuan transisi atau perubahan kebijakan dilakukan secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menyesuaikan yang pertama ada saldo awal, dan yang kedua ada jumlah komparatif. Keterbatasan penerapan retrospektif ini akan terjadi ketika penerapan retrospektif tersebut disyaratkan, kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif periode tersebut. Di dalam PSAK 25 terdapat estimasi akuntansi, yakni estimasi entitas yang dapat mempengaruhi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Ini harus melibatkan pertimbangan entitas berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan dapat diandalkan. Baik, selanjutnya mengenai perubahan estimasi akuntansi, yang pertama mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas atau terkait dengan suatu item ekuitas. Perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan pada periode perubahan. Yang kedua, dampak perubahan estimasi akuntansi selain perubahan penerapan di atas juga diakui secara prospektif dalam laba rugi. Kemudian, pengungkapan entitas, sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang. Kemudian terdapat kesalahan yang timbul dalam laporan keuangan yang biasanya ini merupakan kesalahan material atau tidak material yang disengaja. Kemudian terdapat kesalahan periode lalu yang mana ini merupakan kelalaian mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat. Kemudian terdapat koreksi kesalahan material periode lalu yang dilakukan dengan menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu sajian di mana kesalahan terjadi, atau menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu sajian paling awal. Kemudian terdapat pengungkapan koreksi kesalahan, yang pertama sifat kesalahan periode lalu, yang kedua jumlah koreksi untuk setiap periode sajian, yang ketiga
jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal. Dan yang keempat, jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis untuk suatu periode lalu tertentu. Kemudian, untuk suatu periode lalu tertentu adalah tidak praktis untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan kembali secara retrospektif untuk mengkoreksi kesalahan. Kemudian, ada tanggal efektif yang mana ini dimulai dari tahun buku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011 menggantikan PSAK 25 pada 1994. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lemtris Kurvianti dengan absen 2. Perkenalkan, nama saya Niwayan Mirianti dengan nomor absen 04. Perkenalkan, nama saya Niputu Oni Edi Suputra Dewi dengan nomor absen 06. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Tujuan PSAK 25 adalah mengatur kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan, perlakuan, dan pengungkapan. Pernyataan ini diterapkan dalam pemilihan dan penerapan kebijakan, pencatatan, perubahan kebijakan, estimasi, dan koreksi kesalahan. Dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Ketika suatu PSAK berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, kebijakan akuntansi yang diterapkan menggunakan PSAK tersebut. Manajemen menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Berikut ini merupakan sumber-sumber dalam membuat pertimbangan. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang serupa. Entitas mengubah satu kebijakan akuntansi jika perubahan tersebut diisyaratkan oleh suatu PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang andal. Yang bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi adalah penerapan kebijakan akuntansi berbeda secara substansi daripada sebelumnya, dan penerapan kebijakan akuntansi yang baru tidak pernah terjadi sebelumnya atau tidak material. Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAK yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut, maka entitas menerapkan perubahan secara retrospektif. Keterbatasan penerapan retrospektif. Retrospektif tidak praktis untuk menentukan, yang pertama dampak spesifik periode, yang kedua dampak kumulatif. Pengungkapan. Pengungkapan penerapan awal dapat dilihat pada slide, terdapat 8 poin. Pengungkapan kebijakan akuntansi sukarela dapat dilihat pada slide. PSAK baru belum efektif mengungkapkan, yang pertama fakta tersebut, yang kedua informasi relevan. Perubahan estimasi akuntansi. Revisi estimasi terjadi jika perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi atau akibat informasi baru atau tambahan pengalaman. Efek dari perubahan estimasi secara prospektif. Yang pertama, sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas, dan selain pada poin 1 diakui secara prospektif dalam laba rugi. Pengungkapan perubahan estimasi. Entitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan. Kemudian, jumlah dampak pada periode mendatang tidak diungkapkan. Karena estimasi tidak praktis, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Kesalahan. Kesalahan timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Koreksi kesalahan periode sebelumnya. Yang pertama, menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan di mana kesalahan terjadi, dan menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode sebelumnya sajian paling awal. Perbatasan penyajian kembali retrospektif dapat dilihat pada slide. Pengungkapan kesalahan periode sebelumnya, entitas mengungkapkan hal-hal berikut dapat dilihat pada slide. Tidak praktisan penerapan, salah satunya tidak praktis menyesuaikan informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sebelumnya untuk mencapai daya banding dengan periode berjalan. Selanjutnya ada tanggal efektif di mana pada paragraf 54 entitas menerapkan periode tahun buku yang dimulai pada tahun atau setelah tanggal 1 Januari 2011, dan pada paragraf 54A secara prospektif dan secara retrospektif tahun buku yang dimulai pada tanggal atau setelah 1 Januari 2015. Mengenai penarikan, pernyataan yang menggantikan PSAK 25 tahun 94 laba atau rugi bersih untuk periode berjalan, kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi. Baik, berikut adalah contoh nomor 1, yaitu PT Beta, di mana di sini tercatat ada persediaan, ada penjualan, ada HPP, pajak penghasilan, ada saldo awal, saldo laba akhir, tarif pajak, berserta modal yang sudah tertera pada slide berikut. Baik, berikut adalah contoh nomor 1, di mana pada tabel pertama, yaitu tahun 20X1, terdapat jabaran penjualan, beban pokok penjualan, laba sebelum pajak penghasilan, laba, dan disajikan kembali pada kolom kedua.
Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas yang dijabarkan pada kolom berikut di bawah ini. Berikut ini adalah dampak dari penyajian kembali beberapa produk yang telah terjual pada tahun 20X1 dan tidak ada dampak pada tahun 20X2. Berikut telah saya jabarkan contoh nomor 2 yaitu PT Delta pada slide berikut ini. Baik, berikut adalah jabaran pada tabel untuk contoh nomor 2 dan ada informasi tambahan bahwa ada tarif pajak sebesar 30%. Dan berikut informasi tambahan untuk contoh nomor 2 yaitu PT Delta.